Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, yang dengan nikmat-nikmat itu kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di antaranya kita bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh sebagai kewajiban utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melanjutkan dengan sejenak duduk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Dan ini juga termasuk kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu kewajiban. Sebagaimana Nabi mengatakan, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan yang maksud ilmu di sini dijelaskan oleh para ulama adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi menuntut ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah itu hukumnya wajib. Adapun menuntut ilmu-ilmu yang sifatnya keduniawian, hukumnya mubah saja, boleh. Meskipun kadang-kadang bisa jadi wajib. Jadi yang dimaksud dengan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim adalah ilmu syariat, ilmu yang dengannya seorang muslim mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal syariat agama, mengenal mana yang halal, mana yang haram, mengenal mana dosa besar, mana dosa kecil, dan seterusnya. Sehingga orang muslim yang lalai dari ini, sehingga kemudian ia tidak mengetahui perkara-perkara yang disebutkan, maka ia berdosa karenanya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar. Pembahasan tentang dosa-dosa besar ini sekurang-kurangnya pertama, kita mengetahui konsekuensi dari dosa-dosa yang disebutkan. Kemudian yang kedua, dengan mengetahui dosa-dosa itu, kita akan berusaha menjauhi dosa-dosa itu. Dan menjauhi dosa-dosa besar menjadi sebab diampunkan dosa, dimaafkan kesalahan. Sebagaimana Allah katakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. In tajtanibu kaba'ir, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, apa-apa yang kami larang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami ampunkan atau kami hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Jadi menjauhkan diri dari dosa-dosa besar menjadi sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan kita. Kita masuk ke dosa besar ke-71 ya. Jadi dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi ini ada 76 dosa ya. Kita sudah membahas 70 dosa, sekarang kita masuk 71 ya. Dosa besar yang ke-71 adalah menguasai sumber mata air untuk dirinya sendiri. Sumber mata air ia kuasai sendiri dan tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengambil manfaat darinya. Tidak berbagi air sehingga orang lain kesusahan air atau ladang-ladangnya menjadi kering. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Tentu
Pertanyaan ini nggak usah dijawab, tetapi mengajak kita untuk berpikir. Kalau kita bakhil dengan air, lalu kemudian air itu kering, kira-kira siapa yang akan bisa mengalirkannya air kembali? Allah. Ini artinya bahwa air itu milik Allah, bukan milikmu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengujimu dengannya, memberikan kesempatan kepadamu untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Maka jangan bakhil. Tidak boleh menghalangi orang lain dari mendapatkan manfaat dari air itu. Nabi bersabda, "La tamna'u fadlal ma'i litamna'u bihi al-kala." Janganlah kalian menghalangi air yang lebih, maksudnya untuk dimanfaatkan, karena itu berarti kalian menghalangi rerumputan dari air. Yang akan mendapatkan manfaat dari air itu, hadirin rahimakumullah, bukan hanya manusia. Manusia jelas membutuhkan air, dan manusia itu tidak bisa bertahan hidup tanpa air. Tetapi yang mendapatkan manfaat dari air bukan hanya manusia, hewan juga membutuhkan, tumbuhan-tumbuhan juga membutuhkan, pohon-pohon, rumputan. Sehingga jika seorang tidak mau mengalirkan airnya kepada misalnya sawah orang lain atau ladang orang lain, maka ia telah menghalangi sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala dari mendapatkan air. Dan tentu ini sebuah kezaliman. Ya, padahal manusia itu berserikat di dalam 3. Artinya ini milik bersama. Tidak boleh ada monopoli, aslinya itu begitu. Dalam 3 hal. Pertama, dalam air, dalam api, dan dalam padang rumput. Ya. Tapi qadarullah, kita hidup di zaman di mana air itu sebagiannya dimonopoli oleh sebagian orang. Ya, sehingga tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkannya. Dikuasai oleh perusahaan tertentu, lalu kemudian orang lain dilarang untuk mendapatkannya. Ya. Kalau mau harus beli. Ya. Padahal aslinya kaum muslimin itu berserikat di dalam air. Rasulullah SAW juga bersabda, "La tabi'u fadlal ma'i." Janganlah kalian menjual belikan air yang lebih. Kalau yang tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Lalu siapa yang bersalah dengan keadaan seperti ini? Air tidak bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu. Yang bersalah adalah yang mengolah negara, yang membuat aturan-aturan itu, sehingga akhirnya air dimonopoli oleh sebagian orang. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakaknya, Nabi SAW bersabda, "Man mana'al fadlal ma'i aw fadla kala'ihi mana'ahu Allahu fadlahu yawmal qiyamah." Siapa yang melarang orang lain untuk memanfaatkan air atau rumputan yang lebih, atau rumputan dari air yang lebih yang dimilikinya, maka Allah melarangnya dari karunia-Nya di hari kiamat. Ya, sikap menghalangi orang lain atau rumputan atau pepohonan dari mendapatkan air menjadi sebab dilarangnya karunia Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Dihalangnya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 golongan manusia yang di hari kiamat dia tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diperhatikan, dan tidak akan disucikan dosa-dosa mereka, dan mereka mendapatkan azab. Salah satunya adalah rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu ibnas sabil, yaitu seorang lelaki yang menguasai simpanan air, misalnya sumur, di padang pasir, dan ia melarang para musafir untuk memanfaatkannya. Orang yang memiliki air yang banyak, yang melimpah, lalu kemudian seorang musafir datang kepadanya dalam keadaan kehausan, lalu kemudian ia dihalangi dari air, tidak diberikan kesempatan untuk
untuk minum atau mengambil manfaat. Di hari kiamat dia akan mendapatkan 4 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya dia tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diperhatikan, tidak akan disucikan dosa-dosanya, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Waliyadzubillah. Oleh sebab itu, kalau berkaitan dengan air, ya bakhil dengan air ini dosanya besar, maka termasuk amali yang besar juga adalah memberi orang lain minum. Ya, wakaf air, wakaf sumur, memberi kesempatan sebanyak-banyaknya orang untuk mengambil manfaat dari air. Seorang yang berwakaf misalnya sumur, lalu kemudian orang-orang mengambil manfaat dari air yang ia buat, ya sumurnya, maka dia mendapatkan pahala yang terus mengalir. Masya Allah, besar pahalanya, ya, besar pahalanya. Hadirin rahimakumullah, jika demikian keadaan orang yang menghalangi orang lain dari air, di mana ia tidak diajak bicara oleh Allah, dia tidak disucikan, ya. Kemudian dia juga mendapatkan azab yang pedih, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah ini menjadi kesimpulan bahwa menghalangi orang lain dari memanfaatkan air yang dimiliki itu menjadi sebab datangnya atau menjadi sebab hal ini dikatakan sebagai dosa besar. Kemudian dosa besar ke-72, yaitu menato hewan di wajahnya. Ya, menato hewan di wajahnya dengan besi panas. Menandai hewan, Pak. Ya. Yang maksud menato ini menandai, biasanya kuda, ya. Kuda itu ditandai. Tapi penandaannya di mukanya. Ya. Entah gitu kuda atau keledai atau binatang-binatang yang lain, mungkin tujuannya untuk memberi tanda supaya bisa dikenali, ya, dari milik orang lain. Lalu kemudian ia menunda tanda itu di wajahnya. Maka dengan hal ini Nabi bersabda, la'anallahu alladzi wasamahu. Allah melaknat orang yang telah menatoknya atau memberikan tanda. Ya. Kalau kita tinggal di kota, nggak tahu di antara bapak-bapak ada yang punya ada yang ternak kuda nggak, Pak? Kalau ada yang ternak kuda, ya jangan membuat tanda di mukanya, ya. Tapi kalau di tengah kota begini, ya jangankan kuda, ayam juga agak susah, Pak, ya, ngukutnya. Tapi ini menjadi semacam pengetahuan bagi kita, ya, bahwa memang hal itu adalah perbuatan yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga bersabda, "Ama balagakum anni la'antu man wasamal bahimata fi wajhiha aw darabaha fi wajhiha aw naha 'an dzalik." Kata Nabi, apakah belum sampai kepada kalian bahwa aku telah melaknat orang yang menandai hewan dengan besi panas di wajahnya atau memukul wajahnya, dan aku melarang perbuatan seperti itu. Apakah belum sampai, ya, kepada kalian bahwa aku, kata Nabi, telah melaknat orang yang menandai hewan dengan besi panas di wajahnya atau memukulnya di wajahnya. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Satu, menato atau menandai hewan di wajahnya. Yang kedua, memukul hewan di wajahnya. Dua-duanya adalah dilarang oleh agama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknatinya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknati orang yang melakukan dua hal itu. Sebagian ulama mengatakan ungkapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, apakah belum sampai kepada kalian bahwa aku telah melaknat, ya. Apakah
belum sampai kepada kalian, nah gitu. Artinya orang yang sudah sampai berita tentang hal ini bahwa Nabi melaknat terhadap orang yang memukul wajah hewan dan memberikan tanda di mukanya, lalu kemudian ia tetap melakukannya, maka ia dilaknat. Adapun orang yang belum sampai berita itu kepadanya, dia belum tahu, ya, lalu kemudian membuat tanda di wajah hewan, maka karena ketidaktahuannya ia dimaafkan, maka ia dimaafkan. Lalu bagaimana jika tanda itu diletakkan di bagian badan yang lain, ya misalnya di pahanya atau pokoknya selain mukanya, maka hal itu tidak mengapa. Hal itu tidak mengapa sepanjang bukan di wajahnya. Allahu a'lam. Ini dosa besar ke-72. Kemudian dosa besar ke-73 adalah berjudi. Ya, berjudi. Hadirin rahimakumullah, berjudi itu bentuknya tidak harus selalu dengan uang. Bisa dengan jasa. Bisa dengan jasa atau melakukan sesuatu. Syarat sesuatu dikatakan judi, ya, pertama ada permainannya, kedua ada orang yang diuntungkan, dan ketiga ada orang yang dirugikan. Jika terkumpul 3 syarat ini maka itu judi. Contoh misalnya ada misalnya 2 atau 3 orang atau lebih dari itu, ya, sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Lalu dari kejauhan kelihatan ada mobil. Lalu salah seorang di antara mereka bilang, ayo mobil yang datang kira-kira nomor platnya ganjil atau genap. Nah gitu, ya. Yang benar misalnya nanti digendong sama yang tebakannya salah. Lalu kemudian disepakati, ada tebak-tebakan seperti itu. Datanglah mobil itu, ternyata yang datang platnya ganjil. Maka kemudian orang yang menebak genap menggendong yang menebak bilangan ganjil, artinya tebakannya tepat. Di sana nggak ada uang, tetapi ada jasa, yaitu digendong. Maka ulama menyebutkan itu juga bagian dari dosa. Oh, ini tidak pakai apa namanya? Tidak pakai uang misalnya, tidak pakai apa istilahnya, tumpangan apa? Ya, nggak tumpangan, nggak ada uang sama sekali. Meskipun itu tidak ada uang, tidak ada taruhan, ya, nggak ada taruhannya, nggak ada uangnya, itu tetap kategori judi. Apalagi kalau ada taruhannya, ada uangnya, maka itu juga judi. Ya. Atau yang kalah traktir, ya kan? Traktir yang menang, itu juga judi. Pokoknya 3 syarat ini, ada permainannya, ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan, ya. Lalu bagaimana misalnya ada perlombaan di mana dalam perlombaan itu hadiah diambil dari uang pendaftaran. Apakah itu termasuk judi? Dalam hal ini ulama menjelaskan iya, itu judi. Ya, misalnya sebentar lagi nih mau 17 Agustus, ya, Karang Taruna di RW membuat kepanitiaan 17 Agustus. Lalu kemudian ada lomba-lomba, anggaplah misalnya lombanya sepak bola. Lalu RT-RT yang hendak ikut harus daftar, satu timnya 500.000, ya. Ada 10 RT daftar, masing-masing 500.000. Lalu kemudian hadiahnya nanti diambil dari pendaftaran itu, ya, dari 5 juta yang terkumpul, kemudian dibuatlah hadiah. Hadiahnya diambil dari uang pendaftaran, maka itu judi, Pak. Itu judi. Karena terkumpul padanya 3 tadi. Ada permainan, jelas ada. Ada pihak yang diuntungkan dengan mendapatkan 5 juta. Ada pihak yang dirugikan, ya, hilang 500.000-nya, yaitu yang kalah. Itu judi. Tapi ini biasa dilakukan oleh kita, ya berarti itu judi kalau begitu. Bagaimana caranya supaya tidak judi?
maka hadiahnya tidak boleh diambil dari uang pendaftaran. Uang pendaftarannya diambil untuk misalnya selain untuk hadiah itu untuk apa saja. Ya, dan itu disampaikan kepada panitia, kepada peserta. Misalnya hadiahnya diambil dari donatur atau diminta dari donatur, dari sponsor atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, ya. Agar kalian beruntung. Nah, jadi berjudi ini perbuatan syaitan dan diharamkan oleh syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq." Siapa yang mengatakan kepada temannya, "Mari kita berjudi." Judinya belum, tapi dia ngajak, "Ayo kita judi." Maka falyatasaddaq, ia harus bersedekah atas ucapannya ini. Dia telah mengajak orang lain kepada perbuatan haram, kepada judi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang mengucapkan kalimat ini untuk bersedekah. Ya, untuk bersedekah. Jika orang yang hanya mengajak saja, perbuatannya belum dilakukan, harus bersedekah sebagai kifarat atas dosanya, lalu bagaimana dengan orang yang berjudi? Mana kira-kira yang lebih besar dosanya, ngajak orang judi atau judinya? Tentu judinya. Meskipun yang ngajak juga mendapatkan dosa yang lebih banyak, ya, karena dia menjadi sebab atau ajakannya menjadi sebab terjadinya sebuah perbuatan mungkar yang diharamkan oleh agama. Hadirin rahimakumullah, bab judi ini sangat luas, ya. Bentuknya tidak mesti hanya taruhan kayak gitu. Hari ini banyak sekali macamnya, ya, termasuk memancing. Ya, mancing hari ini dijadikan sarana untuk judi juga, ya. Sepak bola, ya, tebak-tebakan siapa yang menang, siapa yang kalah, skornya berapa, itu juga menjadi sebab judi, ya, kebanyakan, dan seterusnya. Sedikit-sedikit dijadikan judi. Maka harus dipahami oleh kita semua bahwa dia adalah perbuatan dosa, ya, bahkan termasuk dosa besar yang betul-betul harus dihindarkan, ya. Kalau judi dalam bentuk taruhan dengan jumlah yang besar, ya, barangkali kalau jemaah masjid menjauhilah. Tapi hati-hati juga dengan judi-judi kecil, ya, yang tidak disadari. Seperti tadi, taruhannya bukan dengan uang, misalnya memberi atau mentraktir orang lain makan, atau memijit, atau menggendong, atau apalah, ya, kadang-kadang candaan-candaan begitu. Itu juga ada unsur judinya, dan itu diharamkan oleh syariat. Kemudian di ayat yang tadi disebutkan, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan judi dengan khamr, ya. Judi dengan khamr. Ulama mengatakan bahwa khamr dengan judi ini sama-sama memiliki efek yang banyak, efek buruk yang banyak. Orang yang kalah judi biasanya tidak selesai di sana, ya. Biasanya timbul kemarahannya, timbul keinginan untuk bisa mengalahkan lawan-lawannya di kemudian hari, gitu, ya. Maka kemudian dia mengumpulkan lagi harta. Karena ini untuk haram, biasanya dia pun tidak lagi melihat halal atau haram ketika mencari uang untuk berjudi. Maka dari judi ini lahirlah berbagai macam permasalahan, ya. Betapa banyak keluarga yang kemudian bubar, ya, terjadi perceraian gara-gara
ya kepala keluarganya atau suami berjudi. Ya. Banyak terjadi kejahatan, pencurian, ya. Kemudian terjadi berbagai macam kezaliman, bahkan sampai pembunuhan gara-gara orang yang melakukannya ingin mendapatkan harta secara cepat untuk berjudi. Ya. Demikian juga khamr. Ya. Demikian juga khamr. Jadi judi dan khamr ini adalah termasuk induk-induk dosa, karena darinya lahirlah berbagai macam dosa-dosa yang lain. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkannya dalam satu ayat. Innamal khamru wal maisir. Khamr dan maisir. Maisir itu judi, ya. Demikian barangkali untuk pagi ini kita bacakan 3 dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjaga kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita dari dosa-dosa besar yang tadi disebutkan. Insyaallah di pekan berikutnya kita akan membacakan 3 dosa lagi yang merupakan penutup dari kitab Al-Kabair ini, ya. Demikian hadirin rahimakumullah untuk pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.